Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an as-saqafatul islamiyah. Baik, anak-anak sekalian, kita persiapkan dulu ya. Coba dipersiapkan dulu seragamnya, dirapihkan, kemudian alat tulisnya juga disiapkan. Jangan lupa modul sakofahnya juga disiapkan ya. Setelah rapi duduknya, kita berdoa dulu. Jika berdoa, doaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar sakofah, khususnya tentang apa? Kemarin kita belajar tentang malaikat. Nah, kayak gitu. Kita bahas lagi ya, kenapa kita percaya pada malaikat? Siapa yang bilang kalau misalkan di sekitar kita itu ada malaikat, atau misalkan malaikat itu ada? Siapa yang bilang? Al-Quran. Nah, gitu, dalam Al-Quran ada gitu malaikat ya. Kemarin kita sudah bahas di Al-Baqarah ayat 130, ayat 30. Al-Baqarah ayat 30 yang wa idz qala rabbuka lil malaika. Jadi ada dialog antara malaikat dengan Allah di sana gitu ya, tentang ketika manusia itu akan diciptakan dan menjadi khalifah di bumi kayak gitu. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ya tentang kebenaran Al-Qur'an ya. Jadi kalau misalkan Al-Qur'annya itu sudah benar-benar kita imani, kita yakini bahwasanya itu merupakan kalamullah atau perkataan Allah, maka dari itu semua yang ada di dalam Al-Qur'an, seluruh isinya tidak boleh kita ingkari. Apa itu ingkari? Ditolak ya, jadi menolak gitu ya. Jadi kalian tuh misalkan ada si X tuh bilang saya tidak percaya ada malaikat. Wah, nggak boleh ya, karena malaikat itu terdapat dalam Al-Quran, sedangkan seluruh isi Al-Quran itu wajib kita imani ya sebagai orang yang beriman. Itu ya kenapa kita harus ataupun beriman kepada malaikat kayak gitu ya. Kemarin kita sudah juga bahas tentang 10 malaikat ya, yang juga ada tugasnya. Kemarin tugasnya adalah tugas untuk antum semua di rumah untuk menghafal ya malaikat dan juga tugasnya. Kemudian antum juga harus memilih. Tugasnya kemarin kan antum memilih apakah antum mau bertemu malaikat Ridwan atau bertemu malaikat Malik ya. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga, malaikat Malik itu penjaga pintu neraka. Nah, antum mau bertemu dengan malaikat yang mana? Nah, itu ya. Tentunya kita harus selalu menjaga amal-amal kita agar tetap selalu dalam menjalankan amal kebaikan kayak gitu, intinya seperti itu ya. Amal baik itu yang seperti apa? Amal yang baik itu adalah amal-amal yang tidak diharamkan Allah gitu ya, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Baik, kita bahas sekarang tentang ini nih, sedikit aja ya simakan untuk hari ini. Jadi bahasan kita akan berada di halaman 14. Coba dibuka halaman 14 semuanya. Bismillah, di halaman 14 ada Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, silakan coba sama antum semua dibaca dan dibuka
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, ini merupakan ayat tentang malaikat, ya, beriman terhadap malaikat. Artinya kita baca sama-sama ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang diturunkan Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, tuh kan, jangan sampai ingkar ya, terhadap malaikat juga gitu ya. Dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka ia telah sesat sejauh-jauhnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini merupakan sebutan dari Allah tentang orang yang mengingkari salah satunya adalah mengingkari keberadaan malaikat-malaikat Allah. Maka dari itu kita harus percaya bahwasanya malaikat itu ada ya, kita harus yakin. Kemudian mereka itu atau para malaikat kemudian Allah tugaskan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Allah gitu. Salah satunya atau kemarin kita sudah bahas tentang 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Antum harus hafal ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, sekarang kalau kita sudah beriman kepada malaikat nih, maka yang harus kita lakukan apa? Nah, yang pertama, nih Ustaz kasih tahu di bawah ya. Di halaman 14 kita lihat. Pertama, kita harus berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Karena kita harus yakin bahwasanya malaikat akan senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jangan lupa ya, kiri kanan kita itu ada malaikat. Jadi kita harus berhati-hati. Ya gitu. Lebih berani dan percaya diri, tuh kan? Dalam menjalankan kehidupan. Nah, kenapa? Khususnya ketika kita mendakwahkan Islam, kayak gitu. Karena kita harus yakin bahwasanya kita akan senantiasa dikawal oleh para malaikat seperti halnya para nabi gitu ya. Para nabi yang menyampaikan kebenaran, beliau selalu didampingi oleh para malaikat. Kayak gitu. Sebagai jundullah, sebagai tentara Allah yang perkasa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih berani. Kalau misalkan berbuat baik, berkata benar, berani. Ya, contohnya misalkan kalau misalkan antum mau menegur misalkan teman antum yang atau misalkan kakak kelas antum yang berbuat misalkan kemaksiatan misalkan. Jadi antum boleh langsung tegur misalkan Kak, jangan makan sambil berdiri misalkan kayak gitu. Kemudian antum sampaikan hadisnya. Kemudian apalagi jangan menghina dan sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita harus semakin taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekecil apapun perbuatan kita, maka Allah akan balas gitu ya. Allah akan balas sekecil apapun perbuatan kita gitu ya. Baik itu yang buruk, nauzubillah ya, ataupun yang baik. Nah, maka dari itu yuk kita sama-sama menjalankan perintah Allah gitu ya, agar kemudian malaikat-malaikat itu suka ya terhadap kita ya, malaikat itu suka terhadap kita, kemudian Allah menyayangi kita gitu ya, dan insya Allah sebagaimana tujuan kita sama-sama nanti berkumpul di surganya Allah kelak ya gitu ya. Insya Allah gitu. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yuk kita berdoa yuk. Berdoa doa yang sudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Doa untuk memohon keselamatan dunia dan akhirat. Baik, itu saja tugasnya. Tugasnya insya Allah masih ada di halaman 14. Ada 2 nomor ya. Silakan dikerjakan kemudian difotokan ke Ustadz ya. Semangat. Baik, demikian
untuk pembelajaran kita kali ini. Yuk kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, doaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.